Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Satu detik kecerobohan, kerugian itu triliunan rupiah teman-teman. Dari gedung yang rubuh sendiri sampai laut yang terbakar, inilah momen ketika manusia melakukan blunder paling mahal dalam sejarah. Mau tahu list lengkapnya? Hai, gue Andre. Mas. Nomor 9. Bencana nuklir Chernobyl. Niat hati sih mau ngetes keamanan ya. Malah bikin kiamat kecil nih guys. Pernah gak sih teman-teman tuh bikin kesalahan di tempat kerja ataupun sekolah? Tenang, gak ada apa-apanya deh dibandingkan sama kesalahan shift malam di Chernobyl ini ya. Jadi gini, pada tanggal 26 April 1986 di Ukraina, yang dulunya itu adalah Uni Soviet, para insinyur tuh mau ngetes sistem keamanan turbin reaktor. Awalnya tes ini tuh buat shift pagi teman-teman yang sudah pro. Tapi ya, karena listrik di sana tuh lagi dibutuhin banget, tesnya ditunda lah tuh sampai tengah malam dan juga diserahkan ke kru shift malam yang kurang pengalaman. Nah, ternyata disinilah bencananya dimulai. Reaktor yang harusnya tuh stabil di daya tinggi tiba-tiba anjlok ke level super rendah karena human error dan juga keracunan gas xenon. Bukannya batalin tes nih, mereka tuh malah nekat lanjut. Ya ibarat mobil mogul dipaksa ngebut aja guys. Dan sisanya harusnya kan tuh udah pada tahu lah ya gimana ceritanya. Nah, namun yang bikin kaget tuh, Uni Soviet awalnya diam-diam aja teman-teman. Dunia pun juga baru tahu kalau ada bencana nuklir ini ya gara-gara Swedia yang jaraknya tuh ribuan kilometer bunyiin alarm yang kenceng banget. Masalahnya, awan radioaktifnya tuh ya udah menyebar ke seluruh Eropa, dimana berarti bikin sayuran dan juga susu tuh harus dibuang. Sementara itu guys, warga kota Pripyat di sebelah pabrik pun juga baru dievakuasi 36 jam kemudian. Mereka dikasih taunya ya cuma pergi sebentar tuh. Ya padahal itu perpisahan selamanya. Diperkirakan sih ada 4.000 orang yang kena level radiasi tinggi, dimana nimbulin bahaya untuk diri sendiri dan juga anak cucunya ya guys. Bener-bener ngeri banget sih guys kalau dibayangin ya. Nomor 8. Tragedi gas Bhopal. Pernah kebayang gak teman-teman lagi enak tidur pules nih? Tiba-tiba pas bangun tuh, satu kotak kalian berubah menjadi kamar gas raksasa. Ini bukan skenario film ya, tapi tragedi industri paling horor di dunia nyata yang dijuluki sebagai The Silent Killer. Kejadian ini terjadi pada malam hari tanggal 2 sampai dengan 3 Desember tahun 1984 di Bhopal, India. Jadi di sana tuh teman-teman, ada sebuah pabrik pestisida miliknya Union Carbide yang memang nampung zat kimia super beracun bernama methyl isocianate ya teman-teman, atau disingkatnya sebagai MIC. Nah, masalahnya nih, petaka dimulai waktu ada air di sana yang nggak sengaja masuk tuh ke tangkinya MIC gara-gara pipa yang bocor dan juga tidak disekat benar. Dan asalkan tahu teman-teman kalau MIC ini ketemu sama air itu ya ibarat bensin ketemu api. Apalagi di situ tuh ya isinya adalah 40 ton MIC loh. Nah, parahnya karena pabrik ini tuh pelit alias maintenance-nya tuh bobrok, ya semua sistem pengamanannya tuh pada mati ataupun rusak. Akibatnya apa? Jam 1 pagi nih awan gas beracun bocor dan juga diam-diam menyelimuti kota di saat semua orang sedang tertidur. Warga pun juga baru kebangun karena matanya tuh pada perih, dimana seperti terbakar dan juga paru-parunya nih berasa pada mau pecah. Bayangkan betapa chaosnya. Saking paniknya nih mereka tuh pada lari keluar rumah guys. Padahal lari pun juga bikin nafas tuh makin cepat dan juga racun yang kehirup otomatis makin banyak dong. Tragisnya lagi semakin orang keluar rumah buat nyari bala bantuan, sebenarnya makin banyak gas yang kehirup juga ya. Dalam waktu 3 hari aja, estimasi menyebutkan sekitar 10.000 orang meninggal dunia tuh teman-teman. Dan ratusan ribu lainnya cacat seumur hidupnya. Kota Bhopal pun juga beneran berubah menjadi kuburan massal dalam sekejap mata ya. Nomor 7. Tragedi Aberfan. Pernah kebayang nggak ada tsunami setinggi 12 meter tapi datangnya itu bukan dari laut, melainkan dari atas sebuah gunung. Ini beneran terjadi guys di Aberfan Wallace ya. Gelombang hitam ini bukan bencana alam biasa, tapi 100% adalah ulah manusia. Jadi gini ceritanya. Di atas bukit desa itu ada tumpukan limbah tambang batu bara yang sudah segede gaban. Ya warga sih sebenarnya udah berkali-kali protes ke pengolah tambangnya. Tapi ya gitulah teman-teman, dicuekin total alias masuk kuping kiri ya keluar kuping kanan. Sampai akhirnya tanggal 21 Oktober 1966 di saat hujan deras menerpa desa mereka tuh selama berminggu-minggu, tumpukan sampah itu menjadi cair dan
juga meluncur deras ke bawah dengan kecepatan 130 km per jam. Masalahnya meluncurnya itu tepat banget ke arah SD Pandeglas yang mana anak-anaknya baru pada masuk ke kelas. Gila kan? Momen itu menjadi tragedi paling kelam deh pokoknya, karena para orang tua sampai harus menggali reruntuhan sekolah pakai tangan kosong mereka saking desperate-nya teman-teman. Hari itu 144 orang yang ada di dalam sekolah langsung dinyatakan meninggal, di mana 116 diantaranya adalah anak-anak. Bayangin, satu generasi anak-anak di desa itu hilang dalam sekejap mata cuma gara-gara kelalaian orang dewasa. Sedih banget kan guys? Nomor 6, Mars Climate Orbiter. Pernah nggak ngerasa nyesel gara-gara salah hitung pas ujian matematika? Tenang ya, seenggaknya kesalahan kalian tuh nggak bikin rugi triliunan rupiah seperti NASA ini. Kenalan nih guys sama tragedi Mars Climate Orbiter kali ini teman-teman. Kenalan nih sama tragedi kali ini. Pada tahun 1999, pesawat antariksa super canggih seharga 125 juta US dollar itu udah menempuh perjalanan 9 bulan ke planet Mars ya. Nah, waktu mau masuk ke orbit tuh, semua orang di bumi ya udah nunggu sinyal konfirmasi tuh dengan rasa deg-degan. Tapi hasilnya zonk total. Pesawatnya hilang kontak selamanya teman-teman. Lah, kok bisa? Nggak mungkin dicuri dong. Setelah dicari tahu ke sana sini, ternyata pesawatnya itu nyungsep ke atmosfer Mars dan hancur berkeping-keping. Ternyata nih, pas dicari tahu penyebabnya tuh ya sesimpel karena salah pakai satuan unit. Jadi tim kontraktor dari Lockheed Martin pakai sistem imperial teman-teman. Sedangkan si tim NASA-nya itu pakainya adalah sistem metrik. Karena kesalahan sepele ini tanda kutip ya, data navigasi yang dikirim pun jadi kacau dengan muncul selisih sekitar 4,45 kali lipat. Dan akhirnya gimana? Pesawat itu hancur kebakar teman-teman di atmosfer Mars ataupun nabrak permukaan. Total kerugian proyek ini mencapai 328 juta US dollar cuma gara-gara lupa konversi satuan. Wah, tapi kalau kayak begini karyawannya disuruh ikut bayar ganti rugi apa kagak ya? Nomor 5, runtuhnya bendungan Ban Kiao. Saking parahnya kejadian ini, info tentang kejadian itu disembunyikan rapat-rapatnya sama negara selama 30 tahun. Ya, tragedi bendungan Ban Kiao di China ini sudah dianggap sebagai aib negara. Dulu bendungan itu dijuluki sebagai bendungan besi, yang klaimnya sih nggak bakal hancur. Namun, seorang insinyur bernama Chen Xing sempat bilang tuh kalau desain bendungannya rawan jebol apabila dihantam sama banjir besar. Nah, bukannya didengerin tuh, orang ini malah dipecat dan juga dituduh anti pemerintah coba guys. Dan karma instan pun datang pada bulan Agustus 1975 lewat topan Nina. Badai ini nyuri curah hujan setahun tapi ditumpahin cuma dalam waktu 24 jam. Masalahnya petugas bendungan di saat itu juga panik. Ya lagi mereka tuh nggak bisa buka pintu air secara maksimal teman-teman. Gara-gara tidak mendapat instruksi dari atasan karena kabel telepon di sana putus semua akibat badai. Alhasil di jam 1 pagi pada tanggal 8 Agustus bendungannya jebol ya. Dan tsunami air setinggi gedung bertingkat langsung nyapu bersih desa-desa di bawahnya waktu warga lagi pada tidur pulas. Gak cuma itu tapi ya, jebolnya Ban Kiao ini teman-teman juga bikin efek domino gila yang menghancurkan sekitar 30 bendungan di bawahnya. Dalam hitungan menit saja nih, banyak desa yang hilang dari peta dan juga diperkirakan jumlah korbannya mencapai 240.000 jiwa. Aduh, bener-bener harganya mahal banget ya. Cuma gara-gara gengsi dengerin masukan orang sampai segininya guys. Nomor 4, kegagalan intelijen 9/11. Kalau ngomongin kejadian yang paling tragis di abad ini, peristiwa 9/11 di Amerika pasti selalu disebut dan juga dibahas sama semua orang ya. Masalahnya, tragedi itu bisa aja dicegah kalau saja birokrasi mereka tuh ya nggak ribet. Bayangin aja, ternyata nih sepanjang musim panas tahun 2001 itu, aslinya semua tanda-tanda tuh sudah kelihatan. Tapi semua info krusial ini cuma menumpuk di meja masing-masing agensi tanpa ada yang menyambungkannya sama sekali. Ya, CIA punya data A, FBI punya data B, tapi mereka tuh nggak saling ngobrol. Tanggal 6 Agustus 2001 nih, CIA udah ngasih laporan ke Presiden Bush tuh, yang judulnya seperti ini teman-teman. Bin Laden bertekad menyerang Amerika Serikat. Di sisi lain nih, agen FBI di Phoenix juga sudah kirim memo curiga tuh. Kok banyak banget orang Timur Tengah yang tiba-tiba ikut les nerbangin pesawat ya? Tapi sayang, memo ini cuma jadi tumpukan kertas di kantor pusat saja tuh dan juga tidak digubris secara serius ya. Puncaknya yang paling bikin emosi tau nggak tanggal berapa? Tanggal 16 Agustus guys. FBI nangkap cowok bernama Zacharias Moussaoui di sekolah
sekolah penerbangan tuh. Tingkahnya juga aneh banget. Dia mau belajar nyetir pesawat Boeing Jumbo nih, tapi nggak tertarik belajar caranya take off ataupun landing coba. Ya berarti kan cuma mau belajar cara belok doang dong. Agen lapangan yang sudah nangkap dia pun juga sudah feeling kalau ini tuh bahaya dan minta izin geledah laptopnya. Tapi tahu nggak apa yang terjadi guys? Ditolak berkali-kali sama atasan gara-gara birokrasi yang ribet. Padahal kalau laptop itu tuh dibuka, rencana serangan 9/11 bisa aja kebongkar loh. Pada akhirnya Komisi 9/11 pun juga menyimpulkan tuh kalau tragedi ini terjadi karena ego sektoral dan gagalnya komunikasi antar lembaga. Kalau dipikir-pikir pelajarannya mahal banget ya. Nomor 3. Pengeboman Hiroshima. Kalian pernah bayangin nggak gimana rasanya tuh harus bikin satu keputusan yang bakal ngebunuh ratusan ribu orang dalam kedipan mata? Tapi kalau nggak dilakuin nih, perang tuh nggak bakal kelar-kelar. Inilah teman-teman dilema paling brutal dalam sejarah manusia sih. Jadi, pada tanggal 6 Agustus 1945 di jam 8.15 pagi, dunia tuh berubah selamanya waktu pesawat Enola Gay menjatuhkan si Little Boy ini. Ini adalah bom atom pertama yang dipakai buat perang ya. Katanya sih, keputusan itu diambil sama Presiden Amerika itu Harry Truman dengan tujuan maksa Jepang untuk menyerah secara cepat. Tujuannya apa? Ya biar nggak memakan jutaan korban dari kedua belah pihak. Tapi, kenapa harus Hiroshima? Mana dijatuhinnya juga tepat di pusat kota lagi? Lihat aja nih guys foto satelit before dan juga afternya. Nah, nyatanya tempat ini tuh dipilih karena selain menjadi markas militer, kota ini pun juga sebelumnya jarang kena bom. Sehingga Amerika tuh mau pamer efek kerusakan murni dari senjata baru mereka biar Jepang tuh pada keder ya. Sekitar 70.000 orang meninggal seketika dan angkanya naik menjadi 140.000 di akhir tahun karena efek radiasi yang begitu mengerikan. Banyak sejarawan yang merasa sih kalau bom itu dijatuhin di pulau kosong dekat Jepang pun nih misalkan ya, pasti pemerintahnya akan menyerah tuh karena Jepangnya sendiri sudah merasa ada di ambang menyerah, apalagi setelah Uni Soviet tuh ikut menyerang mereka. Tapi ya, sejarah sudah tertulis sih teman-teman, dan juga Hiroshima menjadi saksi bisu ya betapa mengerikannya ambisi manusia. Nomor 2. Tenggelamnya Titanic. Sombong membawa maut ini guys. Ingat dong sama Titanic, dijuluki sebagai kapal unsinkable alias gak bisa tenggelam karena punya teknologi sekat kedap air. Tahunnya kapal Titanic ini malah karam di pelayaran pertamanya pada bulan April pada tahun 1912 lalu ya. Nah, ternyata penyebabnya itu bukan cuma karena gunung es teman-teman, tapi desain nanggung dan juga aturan jadul. Jadi begini, Titanic itu adalah korban persaingan bisnis ya. White Star Line pengen banget bikin kapal paling mewah dan juga cepat untuk mengalahkan kompetitornya. Tapi mereka tuh bikin blunder fatal di desain sekat kedap airnya. Dinding pemisah antar ruangan di bawah kapal itu tuh nggak dibangun sampai mentok atas, cuma sampai ke idek doang saja. Bayangin aja kayak cetakan es batu, kalau satu kotak isi penuh sama air nih, ya airnya itu bakal luber tumpah ke kotak di sebelahnya dong. Nah itulah guys yang kejadian waktu Titanic nabrak gunung es. Bagian depannya itu keberatan air, nunduk, terus airnya luber dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya sampai akhirnya game over. Parahnya lagi, aturan keselamatan saat itu tuh beneran outdated banget. Jumlah sekoci dihitung berdasarkan beratnya kapal, bukanlah jumlah nyawa. Akibatnya tau nggak apa? Sekocinya tuh cuma cukup untuk setengah dari total 2.200 orang di sana. Mana petugasnya pun juga nggak pernah dikasih latihan evakuasi juga lagi. Iya seriusan ini, akibatnya banyak sekoci diturunin padahal isinya ya belum penuh. Sekoci pertama aja tuh cuma isi 28 orang guys, padahal muatnya tau gak berapa? 65 jiwa. Dan alasan terakhirnya tuh adalah karena mereka mau dianggap sebagai kapal paling cepat. Alhasil ya kaptennya milih ngebut di wilayah yang penuh dengan gunung es meskipun sudah dapat banyak peringatan radio. Mahal banget kan pelajarannya? Nomor 1. Kampanye 4 hama. Kalian pernah dengar nggak istilah niat hati memeluk gunung, apa daya tangan nggak sampai? Nah, kalau di Cina tahun 1958, niat hati tuh pengen panen melimpah, tau nggak? Malah bikin satu negara tuh kelaparan parah. Jadi begini guys, pemimpin Cina pada saat itu tuh adalah Mao Zedong. Dia ini bikin gerakan namanya adalah kampanye 4 hama ya. Target musuhnya tuh adalah lalat, nyamuk, tikus, dan juga burung gereja.
Nah, mungkin kalian bertanya-tanya tuh, apa salahnya burung gereja sih? Ya soalnya guys, mereka tuh dituduh sering nyolong biji-bijian di sawah ya. Akhirnya seluruh warga tuh disuruh bikin gaduh, di mana mukul panci dan juga drum seharian biar burung-burung di sana tuh pada stres, lalu nggak berani mendarat dan berujung pada mati kecapean. Dan bener aja, jutaan burung beneran musnah gara-gara hal ini. Tapi plot twistnya guys, ngeri banget. Ternyata burung gereja itu nggak cuma makan biji-bijian doang ya, tapi juga makan serangga seperti belalang. Jadi pas burungnya itu pada punah, populasi belalang langsung pada meledak lah, dan juga pesta pora menghabiskan semua hasil tani tanpa ada predator yang mencegah mereka. Akibatnya terjadilah Great Chinese Famine tuh teman-teman, alias kelaparan massal yang menewaskan sekitar 15-45 juta orang. Dari sini pemerintah langsung sadar sama kesalahan mereka dan langsung memaafkan si burung gereja tadi, serta posisinya tuh sebagai musuh diganti oleh kutu busuk. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.